Rapat paripurna angket pemakzulan Bupati Pati diwarnai unjuk rasa. Massa membakar ban sambil berorasi dan menuntut Bupati Pati dilengsarkan. Ribuan orang berdatangan ke gedung DPRD Pati, Jawa Tengah. Mereka mengawal jalannya persidangan paripurna hak angket yang membahas pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Massa mulai berkumpul di sekitar kantor DPRD Pati sejak pukul 13.00 Jumat siang. Beragam atribut dibawa massa, diantaranya tuntutan untuk melengsarkan Bupati Pati. Tak hanya itu, massa juga mulai membakar ban sebagai bentuk protes atas kebijakan Bupati Pati Sudewo. Diprediksi jumlah massa yang berunjuk rasa mencapai 2.000 orang. Petugas keamanan membarikade kawasan depan gedung DPRD untuk memisahkan dua kelompok massa yang hadir. DPRD Pati hari ini menggelar rapat paripurna membahas pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Ada 12 poin terkait Bupati Pati yang menjadi sorotan pansus hak angket DPRD Pati. Hingga kini proses rapat paripurna yang membahas penyampaian laporan pansus hak angket anggota DPRD Pati tentang kebijakan Bupati Pati masih berlangsung. Sebanyak 49 anggota dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Pati menghadiri yang dinyatakan terbuka untuk umum Jumat siang. Ada 12 poin terkait Bupati Pati yang menjadi sorotan pansus hak angket DPRD Pati. Untuk memantau unjuk rasa dan jalannya rapat paripurna hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo, sudah ada rekan kami Indra Setiabudi di depan kantor DPRD Pati, Jawa Tengah. Selamat sore Indra, bagaimana situasi terkini di sana Indra? Baik, selamat malam Arista dan juga pemirsa. Terkait untuk situasi terkini atau agenda rapat paripurna hak angket terkait pemakzulan daripada Bupati Pati Sudewo, saat ini memang masih terus berlangsung. Baru selesai tahap pertama, Arista dan juga pemirsa, yang mana memang tadinya pihak pansus, maksud kami, ini menyerahkan sejumlah hasil kegiatan ataupun hasil investigasi di lapangan dan diserahkan kepada pimpinan DPRD maupun juga para anggota. Dan kami informasikan juga bahwa memang setelah pansus melakukan pemberian bukti-bukti yang ada, ini pihak daripada anggota DPRD mengeluarkan pernyataannya masing-masing, Arista dan juga pemirsa. Kalau kita bisa rincikan, di tahap pertama ini sudah ada kesimpulan tersendiri, Arista, yang mana memang dalam beberapa fraksi yang berada di dalam yang mengikuti hak angket pemakzulan daripada Sudewo, ini ada berkisar sekitar 50 atau 49 kurang lebih, Arista. Dan kalau dapat kami informasikan juga untuk tahap pertama ini yang mengusulkan untuk Bupati Sudewo untuk dimakzulkan, ini ada dari fraksi PDIP Perjuangan, yang mana ini sebanyak 12 orang. Namun berbeda dengan fraksi-fraksi lainnya, Arista, yang mana ini ada dari PKS, Golkar, P3, PKB, Demokrat maupun juga Nasdem. Ini menginginkan daripada Bupati Pati ini untuk memperbaiki diri, begitu, guna untuk terus berjalan dan memperbaiki kualitas dirinya untuk membangun Pati lebih baik lagi. Dan memang ini baru tahap pertama, Arista. Nantinya juga masih ada tahap kedua dan tahap ketiga. Nantinya ini ada putusan secara resmi, dan sampai saat ini proses sidang paripurna masih terus berlangsung. Kalau kita lihat, Arista, situasi terkini sudah mulai sebagian masyarakat sudah pulang karena dari pagi ini, karena mengingat memang proses rapat masih berlangsung lamanya, sehingga masyarakat sebagian tadi menyatakan ingin pulang lebih dulu dan nanti akan
memantau kembali di depan kantor DPRD Pati untuk melanjutkan mengawal daripada rapat paripurna yang sedang diagendakan pada siang hari tadi hingga sampai saat ini masih terus berlangsung. Dan kalau dapat kami informasinya juga, ini kawat besi ataupun kawat berduri ini masih terpasang di area depan kantor DPRD Pati guna untuk mengantisipasi, untuk memberitahu batas daripada masa aksi yang dalam kategori pengawalan ini tidak bisa melintasi batas yang telah ditentukan oleh pihak petugas Arista. Dan ini bakar-bakaran juga masih tersisa di kawasan bagian selatan, yang mana tadinya di bagian selatan ini merupakan kelompok warga yang kontra terkait kepemimpinan daripada Bupati Sudewo. Sementara tadi juga kami juga melihat ada sebagian masyarakat, namun tidak banyak warga, ini ada sekitar ratusan saja. Ini merupakan dari kelompok yang menyatakan pro terhadap Bupati Sudewo dan tidak menginginkan untuk Bupati Sudewo dilengsarkan begitu. Dan saat ini Arista, masih sebagian masyarakat yang masih berada di alun-alun di Pati, Jawa Tengah ini masih menunggu, dan kami juga masih menantikan lagi untuk final daripada hasil putusan resminya daripada pimpinan DPRD Jawa Tengah terkait hasil dari rapat paripurna hak angket terkait pemakzulan daripada Bupati Sudewo. Demikian, Arista. Baik, terima kasih banyak informasinya. Indra melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah, dan selamat kembali bertugas, Indra. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana sebagai motor penggerak transisi energi nasional PT PLN Persero terus memperkuat perannya dengan mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Hal itu sebagai dukungan nyata dalam mencapai swasembada energi, salah satunya dengan pengelolaan PLTP Lahendong, Sulawesi Utara. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Lahendong di Tomohon, Sulawesi Utara menjadi salah satu pasokan listrik bersih di kawasan timur Indonesia. Langkah ini sebagai bentuk nyata dalam mendukung asta-cita Presiden Prabowo dalam mendukung swasembada energi, khususnya penggunaan energi baru terbarukan. PLTP Lahendong memiliki kapasitas terpasang 4x20 MW atau total 80 MW. Di mana energi baru terbarukan ini mampu menyuplai hingga 18% dari total kapasitas listrik sistem Sulawesi Utara dan Gorontalo yang memiliki beban puncak 490 MW. PLTP Lahendong atau pembangkit panas bumi merupakan suatu energi baru terbarukan di mana uap yang didapat itu dari perut bumi dikelola untuk membangkitkan listrik, kemudian dikembalikan ke perut bumi melalui sumur injeksi. PLTP sendiri tidak memiliki limbah yang dibuang ke masyarakat atau ke lingkungan, dan sangat aman untuk lingkungan dan merupakan energi hijau, energi bersih untuk pembangkit yang dimiliki oleh PLN. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyatakan, PLN siap all out menyukseskan BPBL. Kami pastikan seluruh proses berjalan cepat, aman, dan tepat sasaran. Listrik bukan sekedar penerangan, tetapi fondasi untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PLN terus mengenjot penggunaan energi baru terbarukan, khususnya PLTP. Adapun PLN juga tengah menyiapkan sejumlah proyek strategis panas bumi, termasuk 2 proyek PLTP di Provinsi Bengkulu. Dari Minahasa, Sulawesi Utara, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Militer Israel terus melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap warga Palestina di tepi barat. Informasi selengkapnya usai jeda.